Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dengan NIM 03041382025115. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas saya, yaitu tentang toleransi beragama. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia itu sendiri, toleransi yang berasal dari kata toleran berarti bersifat menenggang pendirian yang berbeda dan yang bertentangan dengan pendirian kita sendiri. Toleransi juga berarti batas ukur untuk penambahan ataupun pengurangan yang masih diperbolehkan. Dan juga dalam bahasa Arab, toleransi disebut juga dengan ihtimal dan tasamuh, yang artinya sikap membiarkan dan lapang dada. Jadi toleransi beragama adalah menghargai dengan sabar, menghormati keyakinan atau kepercayaan seseorang ataupun kelompok lain. Jadi hubungannya dengan agama dan kepercayaan, toleransi berarti menghargai, membiarkan, memperbolehkan kepercayaan agama yang berbeda itu tetap ada. Walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang, baik kita sendiri, toleransi tidak berarti bahwa seseorang harus melepaskan kepercayaannya atau ajaran agamanya karena berbeda dengan yang lainnya. Tetapi mengizinkan perbedaan itu agar tetap ada. Toleransi menjadi jalan terciptanya kebebasan untuk beragama. Apabila kata tersebut diterapkan pada orang pertama, kepada orang kedua, ketiga, dan juga seterusnya, artinya pada waktu tersebut seseorang ingin menggunakan hak kebebasannya, ia harus terlebih dahulu bertanya kepada dirinya sendiri, apakah saya telah melaksanakan kewajiban untuk menghormati kebebasan orang lain? Dengan demikian, setiap orang akan melaksanakan kebebasannya dengan bertanggung jawab. Agama-agama akan semakin moderat jika mampu mempersandingkan kebebasan dan toleransi. Kebebasan merupakan hak setiap individu dan kelompok yang harus dijaga dan dihormati. Sedangkan toleransi itu sendiri adalah kewajiban agama-agama dalam hidup bersama. Toleransi beragama adalah cara agar beragama dapat terlindungi dengan baik. Keduanya tidak dapat diabaikan. Namun, yang sering kali terjadi adalah penekanan dari salah satunya, yaitu penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi, dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu kebebasan seseorang ataupun kelompok. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi beragama merupakan sesuatu yang sangat penting. Di dalam kerangka kebebasan beragama, maka ada dua hal yang mesti diperhitungkan, yaitu yang pertama, freedom to be, dan yang kedua adalah freedom to act. Freedom to be terkait dengan kebebasan agama yang asasi, yaitu kebebasan menjadi beragama. Di sini, maka kebebasan orang untuk mengekspresikan agamanya dalam ranah individu dan negara tidak dapat ikut campur terhadapnya. Misal ketika orang Islam harus menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Allah, yang berbeda dengan cara orang Katolik ataupun Protestan menyebutnya, atau pula orang Buddha, Hindu harus menyebutnya. Begitu pula cara orang melakukan relasi dengan Tuhannya melalui ritual-ritual agamanya. Kalau dalam agama Islam sendiri, ritual-ritual tersebut disebut dengan sholat, yang harus dilakukan wajib 5 kali dalam sehari. Semua ini tidak bisa diinterversikan oleh siapapun termasuk negara. Akan tetapi,
Yang tidak boleh dilupakan adalah freedom to act, yaitu kebebasan yang terkait dengan orang banyak atau masyarakat. Di sini, maka ada hak dan kewajiban orang tidak dapat mengekspresikan agamanya di depan orang banyak atau masyarakat. Demikian pula, apa yang dilakukan juga tidak boleh membuat orang lain sakit hati atau merasa ternodai. Disinilah negara bisa melakukan intervensi, misalnya dengan bentuk aturan perundang-undangan dan menciptakan kehidupan bertoleransi di Indonesia. Toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dan keserasian dalam lingkungan sosial. Toleransi dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, tenggang rasa. Dalam pengertian sehari-hari, kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Sebagai manusia sosial, manusia memerlukan hubungan dan kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal yang telah disebutkan tadi itu menjamin terciptanya kebebasan beragama sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh umat beragama harus memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia. Nilai-nilai religius harus dapat memberikan motivasi positif dan menjadi arah tujuan dalam seluruh kegiatan pembangunan di Indonesia. Peraturan dan kerjasama antara umat beragama mutlak diperlakukan, namun adalah soal hubungan antar umat beragama adalah soal yang sangat peka. Banyak kejadian yang kadang-kadang mengarah kepada permusuhan dan penghancuran aset nasional disebabkan isu yang dikaitkan dengan hubungan antar agama, di samping unsur lain yang disebut sara, suku, dan golongan. Walaupun sebenarnya setiap umat beragama mengajarkan kerukunan antara manusia dan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah sangat diperlukan bagi terciptanya stabilitas nasional dalam rangka pembangunan bangsa. Kerukunan ini harus didukung oleh kerukunan antar umat beragama dan kerukunan intern umat beragama. Tugas mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia adalah tugas bersama seluruh umat beragama di Indonesia dan pemerintah itu sendiri. Setiap individu atau kelompok umat beragama dalam kesehariannya selalu terlihat dan berhubungan satu sama lain dan berbagai kepentingan. Perlu memahami cara benar dan tepat akan arti kerukunan hidup untuk beragama bagi kepentingan mereka. Toleransi antar umat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Kebebasan dan toleransi tidak dapat diabaikan, namun yang sering kali terjadi adalah penekanan dari salah satunya. Misalnya, penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi dan usaha untuk merukunkan dan memaksakan untuk merukunkan dengan melaksanakan toleransi dengan membelenggu kebebasan. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama merupakan suatu yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Toleransi dalam beragama bukan berarti kita hari ini boleh bebas menganut agama tertentu dan esok hari kita menganut agama yang lain dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya peraturan yang mengikat. Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan kita akan adanya agama-agama lain selain agama kita dengan bentuk sistem dan tata cara peribadahannya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Hukum di Indonesia melindungi kebebasan beragama khusus untuk 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Meskipun demikian, penganut agama lain selain ke-6 agama tersebut tetap memperoleh jaminan penuh oleh pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 selama tidak melanggar hukum di Indonesia. Perundang-undangan kerukunan dan toleransi antar umat beragama tercantum dalam berbagai hal. Yang pertama, dalam Pancasila, dasar kerukunan hidup antar umat beragama dapat dilihat dalam pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila sebagai tertuang dalam TAP MPR nomor 2/MPR tahun 1978. Selanjutnya dapat dilihat pula dalam butir-butir pengalaman sila pertama Pancasila. Yang kedua, dalam Undang-Undang Dasar 1945, kerukunan dan toleransi antar umat beragama terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBNH. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam GBNH disebutkan dalam TAP MPR nomor 2/MPR tahun 1988 bab 4 huruf D angka 1 ayat B dan ayat F. Nomor 4 terdapat dalam undang-undang dan peraturan lainnya. Perundang-undangan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tanggal 15 Januari 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Dari paparan di atas, dapat kita ketahui bahwa toleransi beragama di Indonesia tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya jaminan dari pemerintah dan negara. Hal ini dapat kita buktikan dalam merumuskan pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah kebebasan beragama di Indonesia. Andaikan toleransi beragama di Indonesia tidak ada, mungkin 7 kata yang dalam rumusan awal Pancasila, sila pertama akan tetap ada, yaitu negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, mengingat negara Indonesia bukanlah negara Islam dan adanya jaminan terhadap HAM, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka 7 kata dalam rumusan awal tersebut dihapuskan. Inilah bukti nyata dan mendasar dari negara Indonesia dalam kehidupan bertoleransi dan beragama dalam maupun antar agama. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi adalah begitu pentingnya sebuah toleransi antar umat beragama agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis dalam kedamaian, saling mengayomi antar agama sehingga menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.